Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratal liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para penuntut ilmu, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani perintah-perintah dan menjauhkan daripada segala larangan-larangannya. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan etika, adab, dan pada saat ini insyaallah ta'ala kita akan bahas berkaitan dengan adab di dalam majelis, ya, adab di dalam majelis, di mana ketika kita mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, maka dalam mendatangi hal tersebut syariat dinul Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim menuntut ilmu dengan adab yang benar dan dengan adab yang sopan, ya. Kita akan masuk kepada hadis yang kelima dalam Kitabul Jami', ya, bab tentang adab, di bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram, ya. Sedangkan nomor urut daripada hadis ini adalah 1484. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajula min majlisi summa yajlisu fihi walakin tafassuhu wa tawassa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, umatnya, ya, terkait dengan adab, etika, aturan-aturan ketika kita sedang berkumpul di dalam majelis, ya. Maka kata Rasulullah, la yuqimur rajula min majlisi. Janganlah seseorang mendirikan, ya, saudaranya dari tempat duduknya, ya. Jadi ketika kita bermajelis, sedang menuntut ilmu, atau kita sedang berkumpul, ya, dalam satu pembahasan, sedang rapat, ya, atau mungkin, ya, bertemu dengan teman-teman kita, lalu kita berkumpul, ya, ada dua atau lebih dari jumlah 3, ya, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian dalam bilangan tersebut salah seorang itu adalah memerintahkan kepada temannya yang sedang duduk untuk berdiri, ya, untuk berdiri. Kemudian summa yajlisu fihi. Setelah dia memerintahkan temannya untuk berdiri, dia gantikan posisi tempat duduk saudaranya tersebut, ya. Jadi tolong bangun, ketika orang tersebut adalah bangun, maka tempat tadi adalah dia duduki, ya. Tempat tadi adalah dia duduki. Tetapi yang benar adalah kata Rasulullah, walakin tafassahu wa tawassa'u, ya. Akan tetapi yang tepat itu adalah hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkannya, ya. Jadi jangan membangunkan seseorang dalam majelisnya, ya. Majelis yang sudah diduduki oleh seseorang, ya, maka tidak boleh seseorang itu untuk dibangkitkan, digeser, ya. Tetapi yang benar itu adalah dia melapangkan, ya, memberi kesempatan seseorang itu masuk ke dalam majelis tersebut. Nah, hadis yang singkat ini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran yang sangat berharga. Di antara pelajarannya yang pertama adalah penjelasan adab bermajelis, bahwa
orang yang paling dahulu memasuki suatu majelis, ya, suatu tempat, maka dia adalah yang lebih berhak, ya, untuk menempati tempat tersebut. Ya, seandainya seseorang masuk ke dalam masjid, ya, ketika hendak melakukan sholat, ya, maka tempat yang dia duduki di satu tempat, ya, terutama kalau dia ingin mengambil afdalnya adalah barisan yang pertama, maka dia adalah lebih berhak, ya, di barisan tersebut. Sehingga tidak boleh seseorang itu, ya, menggantikan posisi dia ketika dia sudah mengambil posisi di tempat tersebut. Yang kedua, haramnya kita menyuruh orang berdiri kemudian kita duduk di tempat duduknya. Ya, jadi tidak boleh ketika seseorang itu sudah duduk di majelisnya, ya, atau duduk sambil menunggu waktu azan atau sambil menunggu waktu iqamah, tiba-tiba dia datang dari belakang lalu memberdirikan orang tadi, ya, mengusirnya, silakan Bapak ke sana, tempat ini saya akan tempati di sini. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan, ya. Karena orang yang tadi sudah datang dan menempati tempat itu adalah dia lebih berhak, ya, lebih berhak menempati tempat tersebut dibandingkan orang yang baru datang kemudian dia membangkitkan dan memindahkan posisinya lalu diisi posisi tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, jika datang seseorang di dalam majelis, ya, dan ia tidak mendapatkan tempat duduk, maka hadirin, ya, atau orang-orang yang telah duduk dengan posisinya yang telah dia dapati, ya, harus merapatkan untuk memberikan tempat duduk baginya. Ya, jadi maksudnya dia memberikan peluang kalau memang masih ada kesempatan, ya. Jadi barisan pertama ternyata masih longgar, ya, masih bisa masuk 2 atau 3 orang, ya. Maka jangan dibesarkan, ya, duduknya atau berdirinya ketika hendak sholat, tetapi beri peluang untuk seseorang yang datang dan dia ingin masuk ke dalam barisan tersebut atau majelis tersebut, ya. Jadi satu majelis barisan depan misalkan kurang 2 atau 3, kemudian ada orang yang datang ingin duduk di situ, maka berikan peluang untuk orang tersebut agar dia masuk ke dalam majelis tadi, ya. Jangan malah orang yang ingin masuk ini adalah tidak diberi kesempatan, atau sebaliknya, ya, seandainya yang datang ini adalah orang yang berwibawa, ya, orang yang terpandang, orang yang mempunyai pamoritas, ya, misalkan pejabat dan sebagainya. Ketika dia datang, lalu orang-orang yang ada di sekitarnya diberdirikan, ayo kamu pindah ke belakang, saya tempatnya di sini. Padahal dia baru datang. Nah, syariat dinul Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Yang benar adalah barisan tersebut tetap duduk di situ, sekalipun dia adalah pejabat, maka dia duduk dan diberikan kesempatan masuk dengan kesempatan yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, haramnya mengganggu hak seorang muslim. Ya. Jadi orang yang telah datang, dia mempunyai hak duduk di posisi itu. Ya. Sehingga seseorang tidak boleh mengganti posisinya. Siapapun dia, ya, tidak boleh semena-mena, ya. Cuma sayangnya di tempat kita, ya, kalau ada, ya, orang yang berwibawa tadi, ya, contohnya dia masuk lalu dia menggeser orang yang ada di sekitar itu, ya. Kamu tolong ke belakang, ya, kamu tolong berdiri pindah ke sana, kamu tolong seperti ini dan sebagainya. Padahal hadis ini menjelaskan itulah adab bermajlis. Sekalipun dia adalah pejabat, sekalipun dia adalah orang yang terpandang, siapapun, apapun pangkatnya, ketika dia datangnya adalah belakangan dan tidak terbagi, tidak mempunyai porsi tempat di barisan depan, barisan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka duduklah sesuai dengan porsinya. Mungkin di barisan belakang, di barisan belakang. Ya, seperti itu. Ya, kalau dia ingin mendapatkan barisan ke depan, maka dia harus datang di awal waktu, seperti itu. Sehingga inilah Islam mengajarkan tentang pemenuhan hak terhadap saudara muslim yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui di antara adab bermajelis, yaitu tidak bolehnya seseorang, ya,
la yuqimur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, ya. Dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam keseharian hidup kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.